Tema 8 peristiwa alam. Subtema 1 peristiwa siang dan malam. Pembelajaran 3. Pulang sekolah hari masih siang. Udara siang hari terasa panas. Angin bertiup sepoi-sepoi. Angin membuat udara terasa lebih sejuk. Siti mengajak teman-teman bermain sepeda. Siti sudah bisa naik sepeda. Ayah telah mengajarkan Siti naik sepeda. Siti dan teman-temannya naik sepeda mengelilingi taman. Bersepeda juga dapat membuat tubuh kita sehat. Banyak permainan yang dapat kita lakukan saat siang hari. Jika matahari terasa menyengat, kalian bisa bermain di dalam rumah. Jika udara terasa sejuk, kalian bisa bermain di luar rumah. Permainan apa yang dapat kalian lakukan di dalam rumah? Ketika cuaca tidak cerah, kita bisa bermain di dalam rumah. Bisa bermain menyusun puzzle atau bermain mobil-mobilan. Ketika cuaca cerah, kita bisa bermain di taman atau bersepeda bersama teman-teman. Perhatikan gambar berikut. Beri tanda bintang untuk permainan yang dilakukan di luar rumah dan beri tanda lingkaran pada permainan yang dilakukan di dalam rumah. Gambar pertama kita beri tanda lingkaran. Gambar kedua kita beri tanda bintang. Gambar ketiga kita beri tanda bintang. Gambar keempat kita beri tanda lingkaran. Gambar kelima kita beri tanda lingkaran. Gambar keenam kita beri tanda bintang. Siti dan teman-teman asik bersepeda. Mereka mengitari lapangan. Di lapangan banyak anak bermain layang-layang. Udin mengajak teman-teman ikut bermain layang-layang. Lihat, layang-layang Udin lebih tinggi daripada layang-layang Beni. Tahukah kamu mengapa? Karena tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Yuk kita hitung panjang tali layang-layang Udin. Udin dan Beni mengukur panjang tali layang-layang menggunakan jengkal tangan. Sekarang kita coba ukur panjang tali layang-layang Beni dengan jengkal tangan. 1 jengkal, 1 depa. Panjang tali layang-layang Udin sama dengan 30 jengkal Udin. Panjang tali layang-layang Beni sama dengan 20 jengkal Udin. Tali layang-layang Udin lebih panjang daripada tali layang-layang Beni. Jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang tidak baku. Contoh satuan panjang tidak baku lainnya adalah pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Sekarang coba kita hitung panjang benda berikut menggunakan alat ukur di bawah ini. Nomor 1. Berapa panjang ikat pinggangmu? Panjang ikat pinggangmu sama dengan 8 pensil. Panjang ikat pinggangmu sama dengan 10 jengkal. Nomor 2. Berapa panjang penggaris kayu Bu Guru? Panjang penggaris kayu sama dengan 8 jengkal. Panjang penggaris kayu sama dengan 2 batang lidi. Nomor 3. Berapa panjang tongkat pramuka? Panjang tongkat pramuka sama dengan 10 pulpen. Panjang tongkat pramuka sama dengan 9 jengkalmu. Nomor 4. Berapa panjang lengan kirimu? Panjang lengan kirimu sama dengan 5 jengkalmu. Panjang lengan kirimu sama dengan 7 pulpen. Berapa panjang tali sepatu? Panjang tali sepatu sama dengan 2 jengkalmu. Panjang tali sepatu sama dengan 10 batang korek api. Kalian sekarang sudah bisa menghitung panjang benda. Menghitung dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Satuan tak baku adalah satuan apabila digunakan oleh orang yang berbeda dapat menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Contoh, mengukur panjang meja menggunakan jengkal atau panjang atau jarak antara ujung ibu jari dengan kelingking. Hasil pengukuran orang dewasa akan lain dibandingkan dengan hasil pengukuran anak kecil. Berlatihlah untuk mengukur benda lainnya.
Kalian dapat menggunakan berbagai benda sebagai alat ukurnya. Ayo kita urutkan benda-benda yang telah kita ukur. Kita urutkan berdasarkan hasil pengukuran dengan jengkal. Mulai dari yang paling panjang. Tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Nomor 1, ikat pinggang adalah 10 jengkal. Nomor 2, tongkat pramuka siswa adalah 9 jengkal. Nomor 3, penggaris kayu guru adalah 8 jengkal. Nomor 4, lengan kiri siswa sama dengan 5 jengkal. Nomor 5, tali sepatu sama dengan 2 jengkal. Mengukur dan menuliskan hasil ukuran harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari kita pun harus benar. Seperti bersikap adil kepada teman-teman dan selalu berbuat baik kepada sesama. Sikap ini sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kapas melambangkan kelembutan dan kebaikan. Warna putihnya melambangkan kebenaran. Bunyi dari sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini dilambangkan padi dan kapas. Sikap yang harus kita lakukan sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah dengan menolong teman yang sedang kesusahan. Namun, kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan kita sendiri. Kemudian, tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain, menghormati hak dan kewajiban orang lain, dan selalu berperilaku adil dalam segala hal. Selanjutnya, kita akan menyusun lambang sila kelima berikut ini. Berikut adalah contoh sikap adil anak kepada yang pertama, ayah. Belajar dengan giat adalah contoh sikap adil kepada ayah. Sebab beliau telah memenuhi kewajibannya menyediakan segala kebutuhan kita. Maka, kita pun harus bersikap adil dengan menjalankan kewajiban kita, belajar dan berbakti kepadanya. Yang kedua, kepada ibu. Bersikap adil dengan mematuhi perintah dan larangannya, meringankan bebannya di rumah semampu kita, membuat ibu bangga dengan prestasi kita di sekolah. Yang ketiga, kepada saudara. Bersikap adil dengan tidak mengganggu privasinya, tidak sembarangan masuk ke kamarnya, atau tidak menggunakan barang-barangnya tanpa seizinnya, tidak berbuat bising ketika ia istirahat dan lain sebagainya. Yang keempat, kepada teman. Bersikap adil dengan menghargai hak-haknya, tidak berbuat aniaya kepadanya, dan menghargai pendapat-pendapatnya. Apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu.